Shalom guys, welcome back to my YouTube channel, Cynthia Slay, balik lagi. Kali ini gue mau ngajak kalian mengenal salah satu ragam disabilitas psikososial, yaitu orang dengan gangguan jiwa atau yang disingkat ODGJ. Gue jamin perspektif kalian tentang orang dengan gangguan jiwa akan berubah setelah mendengarkan atau menyimak perbincangan gue bersama 4 orang dengan gangguan jiwa berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Check this out. Oke, kali ini aku udah bersama dengan beberapa teman-teman dari Perhimpunan Jiwa Sehat. Nanti mereka akan cerita ke kalian apa sih yang dimaksud dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Kalau kalian dengar orang dengan gangguan jiwa, yang ada di pikiran kalian, maaf ya, mungkin seperti mereka yang di pinggir jalan yang mungkin agak mengganggu ketertiban masyarakat, atau yang suka mengganggu orang, atau yang di rumah sakit jiwa, yang sering ngamuk, yang kayaknya nggak ngerti apa-apa seperti itu. Padahal sebenarnya orang dengan gangguan jiwa itu nggak sesimpel itu, guys. Jadi itu adalah bagian ragam dari disabilitas dan pembagiannya juga kompleks, ada jenis macam-macam. Bahkan dalam kondisi seperti sekarang, kita nggak tahu loh, jangan-jangan kita sendiri sebenarnya sudah mengidap gangguan jiwa karena berbagai tekanan hidup yang kita jalani gitu. Oke, pertama siapa dulu nih yang mau kenalin diri? Ada siapa aja di sini? Mungkin dari Mbak, siapa dulu nih Mbak? Nurna bisa. Dewi, Dewi, aku update dulu. Nama aku Ratna Dewi, biasa panggil Dewi. Aku dari PJS ya. Aku mengidap bipolar tipe 1. Bipolar tipe 1, oke. Ya, sehari-hari apa Mbak aktivitasnya? Sehari-hari aku aktivitasnya ya aku ini bisnis online sama property advisor juga, dan ya aktif juga di PJS, Mbak. Wow. Dan bipolar ini termasuk dalam ragam orang dengan gangguan jiwa kan ya Mbak? Iya, karena mood yang tidak stabil. Oke, nanti kita ngomong lebih jauh tentang bipolar ya Mbak. Kita ke next. Boleh. Siapa lagi nih? Siapa lagi yang mau kenalan duluan nih? Ya, barangkali Mbak ya. Siapa? Oke. Mbak siapa nih? Kenalin, saya Nurmadian. Saya juga berada di organisasi PJS ini. Saya menyintas tadinya BPD ya. BPD itu Borderline Personality Disorder. Tapi sekarang diagnosisnya sudah berubah jadi bipolar 1 sama kayak Mbak Ratna Dewi. Gitu. Oh gitu, bipolar. Nah, kegiatan saya aku ya, aku jadi ibu rumah tangga. Aku juga seorang caregiver untuk suami aku yang juga penyintas bipolar tipe 2 ya. Dia bipolar tipe 2, skizofrenia, juga ada sedikit psikopati gitu. Oh gitu. Selain itu saya juga menulis, melukis, dan aktif di berbagai organisasi juga sih. Jadi tidak ada organisasi di daerah saya ya, di Blitar. Oh Mbak dari Blitar. Organisasi disabilitas, di ragam disabilitas gitu ya, bukan hanya disabilitas mental. Oke. Aduh, udah banyak pertanyaan nih, aku simpen dulu deh. Next ke siapa lagi yang mau memperkenalkan diri nih? Aku Lili. Oke. Aku bipolar tipe 2, sebagai penyintas bipolar tipe 2. Kegiatan sehari-hari
berkecimpung di berbagai macam organisasi dan nulis juga. Nulis juga. Iya. Oke. Tinggalnya di mana nih kalau Mbak Lili? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kalau Mbak Dewi di mana? Aku di Jakarta Selatan, Bintaro. Oh, Bintaro. Oke. Berarti kalau Mbak itu tadi di Blitar ya, Mbak Nurma ya? Jawa Timur ya. Oh, Jawa Timur ya. Oke. Terus next Mbak Ira ya? Atau ada lagi nih? Kalau saya, ya Mbak Ira. ya kalau saya ini pengurus di Perhimpunan Jiwa Sehat. Oke. Gitu. Perhimpunan Jiwa Sehat. Mbak sendiri mengidap ODGJ? Enggak sih. Oke. Dulu pernah. Tahun 2009 tuh saya karena ada sesuatu hal saya pernah sempat menjadi pasien psikiater sekitar berapa ya? Tapi soalnya begini ya, kebanyakan seseorang itu dia setidaknya at least itu dia pernah mengalami satu kali episode masalah kejiwaan dalam hidupnya gitu loh. Oke. Itu yang dikatakan oleh psikiater saya gitu. Jadi dalam hidup seseorang itu biasanya paling enggak mereka satu kali pernah merasakan keadaan yang membuat dia memang harus berkonsultasi dengan psikiater gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang nggak perlu ke psikiater gitu. Tapi kalau saya itu pernah 2009. Itu kayak ansietas depresi gitu. Oke. Berarti seperti yang aku bilang tadi ya Mbak, ada situasi tertentu malah jangan-jangan kita sendiri sebenarnya sudah mengalami gangguan jiwa tapi kita nggak sadar gitu kan? Betul itu. Karena ya saya juga tahu itu karena saya bergabung di PJS ya. Kalau enggak mungkin saya juga nggak ngerti ini apa sih sebenarnya yang terjadi sama saya gitu ya. Nah karena kita tahu apa yang terjadi sama diri kita dan kita cepat mendapatkan konsultasi ya ke dokter yang ahli. Jadi biasanya sih kalau yang satu kali episode kayak gitu ya, kalau cepat kedeteksi itu biasanya satu kali terus lalu dia fully recover gitu. Oke. Jadi, nah ini aku mau nanya nih, sebenarnya PJS itu apa Mbak? Kalau aku tahu ya, tapi kan ceritanya nih aku harus memposisikan diri viewer sama subscriber kan nggak ngerti ya, apa sih PJS itu? Ya, PJS itu adalah sebuah organisasi yang hampir semua pengurusnya itu adalah orang dengan masalah kejiwaan, ya. Ada yang saya tuh short term memory-nya parah banget. Ada yang yang lain ada yang bantuin. Ada yang skizo, ada macam-macam lah gitu ya. Nah, lalu nah kita ini adalah organisasi penyandang disabilitas psikososial yang memperjuangkan, mengadvokasi semua hak-hak penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas psikososial gitu. Nah, kenapa kita bisa mengadvokasi ini bisa benar-benar berjuang di sini karena kami sendirilah yang mengalami hal itu. Jadi kami tahu apa yang kami rasakan, kami tahu apa yang kami butuhkan. Kami tahu misalnya ada peraturan ini atau misalnya ada undang-undang apa gitu ya yang berkenaan dengan kita. Kalau misalnya kita merasa itu nggak sesuai dengan kita gitu ya, karena kadang-kadang undang-undang ini kan yang bikin tidak melibatkan kami sendiri sebagai ya betul sebagai kita yang mengalaminya gitu.
Kita disuruh Nah, terima jadi jadi aja ya. Nah, itu. Nah, jadinya kita tuh sebagai organisasi disabilitas psikososial, di mana pengurusnya dan anggotanya, aktifnya itu memang orang yang mempunyai masalah psikososial, jadi kita bisa ngerti banget gitu loh apa yang kita butuhkan. Gitu, Mbak Cynthia. Oke, jadi berarti yang baru ini ragam disabilitasnya namanya psikososial, psikososial ya. Terus Ya, yang itu masuk sesuai dengan itu ya, psikososial itu istilah yang digunakan di undang-undang dan di dunia juga istilah yang digunakan adalah psikososial. Ya. Nah, yang termasuk dalam psikososial itu apa aja, Mbak? Nah, yang lain, ayo. Ya, siapa yang mau jawab? Ada yang mau ngasih info. Kopi dulu ya, saya bikin kopi dulu. Coba bantu jawab ya. Boleh, silakan. Ya. Jadi psikososial itu yang golongannya ya, atau jadi psikososial kan ada dikelompokkan menjadi dua ya. Jadi ada yang psikososial yang terhambat dengan lingkungan sosialnya, juga ada yang gangguan mental yang untuk perkembangan. Jadi kalau yang psikososial ini lebih ke bipolar gitu, terus BPD, anxiety, gangguan kepribadian yang seperti itu, kayak skizofrenia itu masuknya di gangguan psikososial. Nah, kalau yang di perkembangan itu ada autis dan hiperaktif kayak gitu. Oh, berarti masuk di golongan itu juga ya? Di golongan psikososial. Oke, ini nambah pengetahuan kan mudah-mudahan ya. Terus kalau secara secara umum orang dengan gangguan jiwa itu dibagi dalam apa aja tuh? Kayak tadi misalnya ada gejala spesifiknya enggak? Misalnya kayak bipolar tuh gejala spesifiknya apa? Skizofrenia gejala spesifiknya apa gitu. Aku jadi kepengen lebih tahu dalam gitu loh. Kadang-kadang kan kita sebenarnya udah menjurus ke sana gitu, tapi karena kita nggak ngeh gitu, nggak tahu, terus dengan orang bilang, lo psikopat, lo bipolar, lo gini, nggak mau terima gitu kan. Gimana itu untuk membedakannya itu, Mbak? Siapa nih yang mau bantu jawab? Kalau aku, karena aku bipolar ya, jadi aku bisa mendeskripsikannya. Kalau bipolar kan memang mood yang tidak stabil. Kalau aku kan bipolar tipe 1 ya, kebanyakan manik. Jadi kalau manik itu ya perasaan yang gembira, tapi gembira berlebihan. Jadi saya tuh bawaannya happy terus gitu. Tapi jangan sampai saya terlalu happy gitu loh. Kalau saya terlalu happy nanti hipermanik, bisa macam-macam tuh, bisa ke belanja berlebihan dan bisa ke delusi juga gitu, halusinasi. Makanya diperlukan obat gitu, diperlukan obat untuk pengontrol mood itu gitu kan. Kalau saya kan manik itu ya, jadi bawaannya happy, jadi tuh jadi saraf saya tuh tegang gitu. Jadi memang harus minum obat terus, dan juga dokter menyarankan saya juga untuk olahraga minimal 30 menit lah setiap hari. Jadi energi berkurang, mudah untuk tidur. Saya tuh tidak bisa tidur sama sekali kalau nggak pakai obat gitu loh. Jadi memang seperti itu. Jadi memang dokter pun bilang saya seumur hidup minum obat ya. Tapi ya dulu sih memang dulu saya biaya sendiri ya obatnya tuh ya bisa 1,5 juta, 2 juta itu nggak di cover. Tapi alhamdulillah kan sekarang ya kebetulan ada BPJS ya bisa di cover. Tapi sekarang juga BPJS juga ada ketentuan tersendiri, jadi ada limitation. Nah itu, tapi ya begitulah. Jadi saya membutuhkan obat ya untuk stabil itu juga. Tapi selain obat kita juga harus mempunyai jadi kalau kata dokter Lahargo psikiater tuh kita harus ada 5B gitu loh: berobat, berdoa, bekerja, berolahraga, dan berbicara. Kita juga kalau ada masalah tuh jangan diam aja, sebenarnya kita berbicara. Makanya kayak PJS ini tuh kita wadah juga bagi kita curhat gitu. Kalau kita ada apa gitu, kita ngobrol di sini. Karena misalnya saya suka ngobrol sama Lili gitu, misalnya Li, kalau manik ngapain sih Li, begini gitu. Jadi
sama-sama apa ya, kita satu punya perasaan yang sama, bisa jadi empati kita sama gitu loh, seperti itu Mbak. Oke. Nah itu menarik nih Mbak, kalau orang kan suka candaan nih, orang suka bikin gurauan tuh kalau misalnya bipolar itu 2 kepribadian gitu. Maksudnya itu seperti apa sih Mbak? Apa karena mood swing-nya itu terus jadinya dia manifestasinya jadi beda gitu, ketika lagi seneng banget itu bisa yang happy banget, terus yang lagi sedih banget bisa jadi down banget, atau gimana sih Mbak? Ya emang sih sebenarnya kalau bipolar itu, kalau saya cenderung ke happy ya, jadi memang happy, kalau happy memang jadi happy banget tuh, jadi ya terus kalau ke down ya memang down banget gitu, seperti itu. Tapi kalau saya sih kecenderungan happy ya, seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Mungkin ada ya pengalaman yang lain yang bipolar juga. Ya, aku coba tambahkan. Ya. Jadi aku mau menjawab yang kadang-kadang orang bilang kalau bipolar itu punya kepribadian ganda. Gitu. Sebenarnya itu mereka salah informasi saja menurut saya, karena memang gangguan kepribadian itu memang ada. Gangguan kepribadian itu salah satunya adalah memiliki kepribadian ganda, itu ada. Tapi kalau bipolar ini beda, mungkin karena ada gitu ya, bipolar kayak terus, 2 gitu ya. Iya, terus bipolar, terus emang terpecah moodnya jadi 2 gitu kan. Ada mood swing antara manik sama depresi. Jadi secara nggak sadar itu mereka mungkin langsung memberikan kesimpulan kalau itu bipolar itu kepribadian ganda. Padahal enggak. Okay. Jadi kalau kepribadian ganda itu kan beda ya. Beda lagi. Beda. Banyak kok stasiun TV yang udah waktu itu di hitam putih juga ada yang sampai dia berkepribadian ganda tapi sampai 7 gitu. Jadi ada 7 kepribadian yang ada di dalam diri dia gitu. Apa namanya tuh Mbak? Di ID ya, si Wela itu sebutannya ya? Tetap berkepribadian ganda sih ya, tapi dia jadi bukan ganda lagi gitu. Sampai 7. Itu kayak gitu. Ya emang itu masuknya ke gangguan kepribadian, juga halusinasi sih kalau yang kayak gitu. Kalau bipolar ini yang jadi fokus itu adalah mood swing-nya itu gitu. Oke. Ya benar kata Mbak Ratna Dewi tadi ya. Kalau kita di fase manik gitu, kalau Mbak Dewi mungkin bahagia, kalau aku ini marah-marah Mbak. Jadi benar-benar hal kecil apapun aku pasti marah. Nggak beres dikit apa aku pasti marah gitu. Itu yang itu juga repot ya. Iya repot. Sebenarnya kalau saya minum obat terus kan ada mood stabilizer ya. Hal-hal kecil yang tadinya aku seharusnya itu nggak harus jadi pemantik marah aku ya. Itu ya biasa aja. Tapi ketika itu lagi kambuh gitu ya istilahnya, ya itu jadi pemicu aku buat marah-marah, dan marah-marah itu kan capek banget ya Mbak. Kalau ditahan jadinya kita psikosomatik, di badan itu capek semua, benar-benar nggak enak gitu loh. Kalau nggak enak tapi ya mau gimana lagi ya, emang harus dijalani. Ya ini pemberian Tuhan juga kalau bisa dibilang gitu. Tapi selain itu ketika di fase manik ini kita punya energi lebih Mbak. Jadi keuntungannya buat saya ya, ini saya ngomong pribadi buat saya sendiri. Saya kan melukis. Jadi ketika manik saya bisa terus melukis, energi saya banyak, saya bisa menghasilkan misal ini nih. Nah, ini lukisan itu saya garap hanya beberapa menit, itu saking cepatnya, saking ya ampun, saking Jadi ini ya harus itu energi itu harus tersalurkan gitu ya. Kalau Mbak tadi kan olahraga, kalau Mbak Dewi ya olahraga, kalau Mbak harus ngelukis gitu. Jadi memang energi itu nggak boleh didiemin aja gitu ya, harus disalurkan. Ya makanya, makanya ODGJ itu ya dia harus disupport gitu loh. Kalau nggak disupport nanti misal aku gitu ya, misal aku kan
dia nggak tahu tuh. Tadinya dia nggak tahu lah kalau dia punya bipolar. Dia nggak ada support dari sekitarnya. Ya pertama dia akan kebingungan gitu untuk ini emosi apa sih, aku kok kayak gini, aku kok marah-marah. Pertama, support keluarga itu penting banget. Jadi dia harus dibawa ke psikiater, harus dibawa ke psikolog untuk mengenali gejala yang dia rasakan. Kedua, support dari keluarga itu misalnya menyediakan fasilitas kayak gitu ya. Misal kayak aku kan didukung oleh suamiku gitu untuk melukis. Kalau aku lagi manik, ya silahkan kamu melukis, anak aku yang handle kayak gitu. Masak biar aku apa-apa. Jadi ada pengertian harus keluarga. Gitu. Mungkin kalau yang bipolar tipe 2 beda ya. Nah, Mbak Lili. Mbak Lili tipe 2 gimana tuh bedanya? Kalau aku sih merasa lebih sedih berkepanjangan daripada bahagianya. Oh, kebalikannya ya. Iya. Nah, kalau lagi sedih gitu Mbak, itu bisa membahayakan nggak? Membahayakan diri sendiri deh, misalnya. Bisa. Misalnya aku gimana tuh? Karena sebelum aku tahu aku bipolar, aku pernah mencoba bunuh diri. Oke. Saking sedih, itu udah lewat dari depresi ya, udah sangat tertekan sekali itu. Iya. Wah, ternyata bipolar aja ada tipe 1, 2 gitu. Banyak juga ya. Iya, ini terutama sih sebenarnya Sin ya. Kita tuh perlu support system. Gitu. Kalau misalnya apapun gitu ya, mau skizo atau ansietas atau apa gitu ya. Kalau ada support systemnya, kita tuh nggak kenapa-napa gitu. Kita bisa mengatasi hambatan kita. Cuma masalahnya kadang support system yang kita harapkan itu kan biasanya kan terutama dari keluarga dekat dulu ya. Iya. Justru yang jadi pemicu itu bisa justru dari keluarga sendiri. Nah, ini yang apa namanya, yang berat buat kita gitu. Harusnya kita mendapat support dari yang paling terdekat adalah keluarga, tapi ternyata keluarga ini malah justru menjadi trigger. Gitu. Malah itu yang banyak sekali juga sih yang kejadian seperti itu. Nah, jadinya apa namanya, jadi berlarut-larut gitu. Oke. Berarti mereka yang mungkin ya, yang sering, maaf kata yang suka orang bilang aku pinjam kata-kata orang umum biasa orang gila gitu ya Mbak. Itu mungkin mereka sebenarnya karena tidak ada support system yang bisa membuat mereka tertolong gitu ya. Jadi tidak tertangani. Bener, 1000% bener itu Mbak Cynthia. Bener banget, karena kalau misalnya kita punya support systemnya itu macam-macam ya. Dan sebenarnya negara itu salah satu support system loh, karena ini warga negara kita ya, warga negara ini kan mendapatkan punya hak gitu ya untuk mendapatkan terapi, mendapatkan pengobatan, mendapatkan banyak hal lah gitu ya. Harusnya negara tuh benar-benar mengambil alih mereka, terus mereka harusnya dilatih gitu untuk bisa jadi mandiri, karena banyak banget loh yang mandiri benar-benar gitu ya. Yang dari di jalan itu tuh jangan kira mereka itu cuma gelandangan begitu aja, enggak, mereka tuh bisa dari keluarga yang baik ya, yang dari luar itu kelihatannya biasa keluarga yang baik-baik, tapi ya itu ketika ada keluarganya yang dianggap gila, ini orang gila apa segala macam gitu ya. Iya. Betul. Dalam stigma-nya justru dapat dari keluarga kayak gitu. Lama-lama kan nggak tahan ya. Terus ketika dianya lagi relapse, terus dia pergi misalnya dari rumah segala macam, nggak dicariin. Malah syukur lah dia keluar. Itulah beranggapan kayak gitu. Nah, karena teman-teman kita yang misalnya dia jadi dosen, apa dia jadi dokter, atau yang jadi jadi pemusik, pelukis, atau banyak lah gitu ya, yang terkenal gitu ya. Itu kan mereka sebenarnya penyakitnya sama dengan yang di jalan-jalan, ya nggak sih? Sama-sama. Ya, cuman bedanya mereka tertangani. Nah, itu jenisnya sama, penyakitnya sama. Iya. Sama.
Cuma mereka yang tahu kapan, mereka menyadari kapan mereka dalam kondisi apa, dan obatnya juga ada. iya, cuma bedanya yang satu dapat terapi yang baik, dapat support system yang baik, dapat dukungan yang baik, yang satu diabaikan, Itulah. dibiarkan, ditelantarkan. Karena memang gimana Mbak? Iya, padahal diagnosa penyakit sama gitu ya. Kesulitan yang dihadapi juga sama. Ya gitu. Jadi yang sebenarnya ini terjadi pembiaran gitu loh terhadap orang-orang yang di jalan itu. Itu yang sebenarnya sedih banget. Dan jangan kira mereka itu semua dalam keadaan gaduh gelisah terus-terusan ya. Bayangin ketika mereka dalam keadaan biasa gitu ya. Mereka itu kan bisa berpikir seperti kita loh. Cuma keadaannya aja dia kayak gitu. Tapi coba dia tuh sama sebenarnya bisa berpikir kayak kita. Gimana perasaan mereka ketika mereka lagi mereka sedang bisa berpikir terus ngeliat keadaannya kayak gitu, suasana hatinya seperti itu, keluarganya nggak ada mendukung, siapa-siapa nggak ada mendukung, stigma dari orangnya terhadap mereka kayak begitu. Hati siapa coba yang nggak akan luka, yang nggak akan malah jadi makin terpuruk tambah ya, mereka. yang udah depresinya naik levelnya sampai ke yang jadi kayak Mbak tadi kan, sampai jadi kayak pengen mau bunuh diri gitu. Gitu cerita. Emang sebenarnya sih kalau menurut aku yang orang awam ya, istilahnya di Indonesia ini kebanyakan kan begitu mengetahui anaknya perilaku gangguan jiwa, ada punya gangguan jiwa, ada agak beda aja gitu ya. Yang kadang-kadang apalagi kalau mereka udah anggap tetangga bilang itu kayaknya anak kamu agak gila deh gitu, misalnya kayak tadi gitu ya. Yang ada bukannya ditangani tapi diumpetin. Iya. Diumpetin. Jadi emang dampak dari stigma itu nggak hanya diolok-olok ya sebenarnya, bukan hanya itu. Jadi kayak mental keluarga itu juga jadi kena gitu. Ya. Mereka yang tadinya mereka jadi nggak bisa menerima gitu loh, karena bukan hanya misalnya bukan hanya anggota keluarganya saja yang sudah kena olok-olok, nanti keluarganya juga akan kena. Dan dampaknya bukan hanya ke lingkungan sosial ya, biasanya juga sampai ke urusan-urusan administratif misalnya mau mengikuti apa rapat atau apa, kita akan disingkirkan gitu loh, kita tidak akan pilih kan ya, karena dianggap ini nggak layak gitu. Itu kan kayak padahal kan nggak gitu juga ya. Saya misalnya ya ada kondisi kambuh gitu ya, maksudnya kambuh di sini. Jadi ada fase di mana saya itu ya juga tidak merasakan sakit, saya tidak merasakan gelisah, saya tidak merasakan manik, saya tidak merasakan depresi. Nah, ketika pada saat saya sudah seperti tidak ada gangguan apapun, di situ ya stigma itu terasa banget gitu. Apalagi stigma yang langsung dilontarkan gitu ya. Nggak semua kita tuh nggak terus-terusan ya kayak sakit fisik gitu ya. Misal sakit kepala, ada fasenya kita sakit kepala sakit banget, nah itu kita butuh obat, kita butuh istirahat gitu. Tapi ada fase kepala itu juga nggak sakit juga gitu loh, jadi ya nggak apa-apa, kita bisa ngelakuin, kita bisa berpikir gitu kayak gitu. Jadi ketika pas sakit jangan sampai kita tuh di stigma cuman pas kita sakit doang, giliran jadi kita seolah rata produktif, sakit terus gitu. Iya. Padahal kan enggak, ketika kita stabil kita masih aja dikira sakit. Ya itulah itu Mbak, kayak kemarin tuh yang belum lama kan pilkada pemilu. Kan kadang aku tuh suka kesel gitu baca kan itu sempat ribut tuh masalah ODGJ. Ya itu mereka bilangnya karena orang melihatnya ODGJ itu seperti yang tadi aku bilang, yang ada di pinggir jalan gitu. Jadi mereka ngomongnya, ya orang gila disuruh milih, ya nanti yang dipilih jadi gila juga, ya macam-macam gitu loh kalimatnya, karena aku kesel. Karena karena tidak tahu ya, karena mereka nggak tahu. Masih ya benar-benar ada yang nggak tahu, ada yang menurut aku nganu ya, denial ya. Jadi ada beberapa, jadi kayak manusia itu untuk menerima informasi yang baru itu kadang ada penolakan.
gitu. Jadi menolak dulu. Betul. Dia tidak menerimanya untuk dipikirkan dirinya dulu gitu, diterima di otaknya, tapi enggak, dia langsung kalau dibilangin ya, orang gila itu enggak kok, dia itu begini. Mereka itu pasti akan denial dulu deh. Pasti itu. Ya, Mesti kayak, enggak orang gila gini. Padahal dia kan belum lihat datanya, dia belum lihat faktanya gimana. Tapi sudah menolak duluan. Itu yang latar belakangnya gitu ya. Yang susah untuk istilahnya mengedukasi masyarakat ya. Susahnya tuh di situ gitu. Kadang mereka udah kelompok ini udah kadang kan di masyarakat itu berkelompok gitu ya. Ya kelompok ini ketika membicarakan si ini gitu, udah karena dia tidak mau terbuang dari kelompok itu, akhirnya dia ikut-ikutan. Iya aja. Walaupun mungkin dia menerima kalau sebenarnya sih nggak kayak gitu juga gitu, tapi ya nggak bisa menyalahkan. Nah, kalau tadi siapa Mbak siapa yang tadi caregiver juga buat suaminya yang mengalami bipolar bipolar tipe 2 sama psikopat. Ya. Oh ya Mbak. Itu kalau suaminya Mbak tuh gimana? Sin, sorry, Dewi mau masuk tuh katanya Dewi tadi terlempar. Putus ya? Dia. Kita tolong dia admit lagi. Bentar ya. Ini mantul ya? Iya. Mana nih? Oh ini Mbak Dewi. Soalnya aku ngerekamnya dari laptop. Oke, ya. Jadi tadi menarik tuh aku mau nanya tentang suaminya Mbak Lili ya, yang Mbak Nurma, sorry, ketukar Mbak Nurma yang tadi mengalami tadi ada beberapa ya, berarti bipolar juga, skizo juga, psikopat. Aduh itu gimana Mbak? Ya. Itu gimana tuh? Iya ya. Jadi tadinya suami saya itu sebenarnya dia sudah merasakan gejala-gejala yang timbul ya, tapi itu masih dia redam dengan dirinya sendiri gitu, karena suami saya kan dia belajar filsafat, dia tahu psikoanalisis, jadi dia masih bisa meredam gejolak-gejolak yang ada di dirinya. Kemudian saya kan bertemu dengan suami saya ini, saya mengenalkan diri kalau saya ini seorang BPD ya, waktu itu saya masih borderline personality disorder, itu kepribadian ambang yang masalahnya hampir sama kayak bipolar ini. Jadi kalau BPD itu moodnya juga mood swing gitu, cuman dia lebih intens. Jadi kayak ganti lagi gitu loh. Lebih cepat. Lebih parah. Kayak gimana ya? Waktu lebih cepat swingnya gitu. Capek banget gitu jadi. Jadi iya, sekarang aku ngerasain seneng, nanti aku udah marah-marah, nanti aku udah tiba-tiba depresi gitu. Dan itu nggak ada alasan gitu ya. Itu durasinya ada nggak Mbak? Jadi kemudian pas awal-awal itu ada, jadi aku kayak itu pokoknya fase yang itu benar-benar fase yang akhirnya membuat suami aku itu ke-trigger. Jadi mungkin dia kelelahan ya. Jadi tadinya itu suami aku jadi caregiver aku gitu. Oke. Gitu. Nah, karena pergolakan emosi aku ini benar-benar nggak stabil, terus jadi sering istilahnya sering memancing emosi-emosi dia juga gitu. Terus banyak hal yang terjadi dalam hidup kami di awal-awal pernikahan itu akhirnya membuat kami sama-sama down. Nah, saat down itu, suami saya itu kayak baru mulai tuh puncaknya itu di situ. Kita benar-benar merasa
oh kita sekarang ini butuh bantuan medis. Akhirnya kita berpisah, maksudnya aku di Blitar ini, suami aku waktu itu masuk RSC ya di Bogor. Dia langsung ditangani oleh dokter Lahargo gitu. Jadi waktu itu karena dia gimana ya, aku juga sampai udah bunuh diri ya, istilahnya udah percobaan bunuh diri juga, udah sampai ya hampir lah istilahnya waktu itu. Nah suami aku juga kayak gitu, jadi kita benar-benar barengan gitu loh waktu itu. Ya ampun, itu benar-benar momen yang begitu sampai sekarang itu, iya itu sebenarnya karena kita nggak punya dukungan dari keluarga kita ya waktu itu. Jadi mereka emang belum tahu situasi kita dan menolak menerima bahwa kita ini punya gangguan mental, yaitu stigma itu tadi. Kemudian suami saya dirawat di RSC, saya memulihkan diri saya sendiri. Nah, pada waktu itu saya juga hamil. Jadi tambah lagi, saya kena depresi pas kehamilan itu. Aduh, udah rasanya udah kayak mau apa namanya? Mbak? Ya baby blues ya. Jadi ya benar-benar Mbak, saya tuh kalau di gedung gitu, rasanya tuh pengen melompat terus pikiran ini nih. Jadi kacau banget. Kalau nggak minum suka obat, orang bilang beneran. Kalau nggak minum obat gimana Mbak? Iya. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kayak dorongan-dorongan yang kayak gitu tuh kita nggak bisa handle. Itu yang dinamanya apa? Itu namanya gangguan itu di situ gitu. Jadi kalau kita masih merasa sedih banget, iya sedih banget gitu. Cuman kita berada di titik bawah, oke. Tapi kalau sudah sampai yang se-urgent itu ya, itu biasanya udah harus minum obat. Waktu itu sebenarnya aku harus juga masuk RSC waktu itu ya, dirujuk ke Lawang, tapi aku menolak. Soalnya waktu itu aku lagi hamil, aku nggak mau kumpul di sana nanti ya. Lagi pula di RSC juga nggak menerima ya pasien yang sedang hamil karena perawatannya akan beda gitu. Terus suami aku juga kita terpisah ya, masih terpisah. Suami aku akhirnya menyendiri. Dia menyendiri, dia bikin gubuk di daerah Bogor sana, benar-benar menyendiri selama hampir setahun gitu. Dia menulis buku. Dia kan juga emang menulis ya, penulis gitu. Jadi dia menulis sampai bisa menghasilkan buku filsafat sih, karena emang basicnya dia sekolah filsafat tuh. Ya, kalau sekarang suami aku juga bergabung di PJS ini, Mbak. Oke. Tapi gini, kita sama-sama. Ya, lanjut. Oke, lanjut Mbak. Lanjut, Nur. Iya, gimana tadi Mbak Cynthia mau tanya ya? Nggak, tadi karena Mbak Ira ngomong, jadi aku ya Mbak gitu. Lupa. Enggak, ini loh, ngelanjutin Nurma itu loh, soal baby blues. Nah, itu baby blues itu, aduh, itu ya Nurma ya, kalau kita ngalamin baby blues, itu tuh nggak bisa ditahan. Bener-bener nggak bisa ditahan banget itu rasanya. Itu yang namanya. Iya, benar. Aduh, kalau saya tuh kena baby blues tuh ya ampun rasanya. Tapi saya kerja sih, gitu ya. Saya tidak sampai mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Cuma dampaknya itu saya ke anak saya masih bayi itu tuh ini jadi ngelihat anak saya tuh kayaknya aduh, anak siapa sih ini, apa sih ini gitu. Jadi sampai yang begini, itu yang orang suka takut. Akhirnya takutnya membahayakan bayinya gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya gini, misalnya saya pulang kantor gitu ya, saya cari anak saya yang satu lagi, yang gede gitu ya. Nanti yang kecil nih babysitter bilang, Bu, ini anaknya ada lagi loh Bu gitu ya. Saya diem aja gitu. Terus kalau nggak misalnya anaknya nangis gitu ya, Bu anaknya mau ini nih, mau mimi susu nih gitu.
bikin aja susu botol. Bilang gitu dengan Jadinya jujurnya. gitu ya, sampai yang kayak gitu. Itu Itu sebelum Mbak nggak Ira bisa. menyadari gitu. Sebelum menyadari atau sesudah itu, Mbak? Sebelum menyadari bahwa Nah, punya gangguan, punya masalah kejiwaan. enggak itu apa namanya? Saya rasa kalau baby blues itu tuh bisa kena ke siapa aja sih gitu. Oke. Dan untungnya saya waktu suka baca, karena suka baca gitu ya, baca gitu. Jadinya ketika saya enggak juga sih. Ketika saya ngalamin itu, saya tuh nggak terlalu sadar bahwa itu adalah baby blues gitu ya. Tapi setelah beberapa bulan, terus saya ngerasa aneh gitu, ini kenapa sih gitu ya? Kok kayaknya nggak ada rasa tergerak di mana gitu ya? Gini amat. Gini amat sama anak saya kok. Bahkan Jutek baby amat blues gitu ya. bukan hanya untuk ibu yang hamil atau yang melahirkan loh. Jadi juga pada bapak itu juga bisa kena baby blues juga. Oh gitu? Iya. Oh, Iya. oke. Jadi ini nggak apa-apa ya kayak aku cerita. Jadi aku dulu itu sebelum sama suamiku yang sekarang itu kan dulu aku juga pernah menikah ya. Jadi ini suami yang kedua gitu. Jadi sebelumnya itu saya kan belum pernah berobat. Nah, tapi gejala indikasi saya sakit itu udah dari dulu, emang udah dari, saya pikir sih udah dari kecil ya, karena saya mengalami banyak hal seperti depresi, udah kehilangan minat kayak gitu. Nah, waktu hamil anak pertama kedua itu setiap hamil saya pasti kalau marah itu, aduh parah, semua barang bisa saya hancurin. Nah, yang ini yang aku mau bilang itu apa? Support system itu ya. Ketika aku sudah merasakan ini kok aneh ini aku ini gitu. Aku sudah bilang ke keluarga aku, udah bilang ke mantan suami aku dulu, aku kayaknya butuh pertolongan psikolog, psikiater. Tapi mereka selalu bilang, enggak, kamu itu cuman kurang bisa bersabar aja. Coba kamu sholat lebih rutin lagi. Coba, pokoknya kayak gitu. Itu dia. Iya kayak gitu. Ngeselin. Padahal pengalaman dari teman-teman pasti begitu. Karena ada dua hal mungkin ya aku pikir. Orang mereka nggak mau terima kalau beneran istilahnya ya kasarnya mereka bilang beneran ini orang jadi gila gimana gitu atau enggak. Emang benar sering begitu tuh. Dibilang kurang iman. Itu dia jahatnya stigma itu bikin kita menahan anggota keluarga kita untuk memeriksakan diri mereka gitu loh. Iya, betul. Itu benar-benar kayak momen itu tuh sedih banget aku itu. Padahal aku sudah istilahnya udah tenggelam nih ya, udah minta tolong. Tapi nggak apa-apa. Bayangin aku udah tenggelam loh itu. Iya. Nah, kalau kayak gitu nambah pasti. Dampaknya gitu. Aku benar-benar ya ampun. Dan waktu itu ya, aku punya anak kembar ya. Udah megap-megap ya Nur ya. Udah megap-megap. Iya, udah. Aku tuh aduh udah megap-megap gitu ya, tolong gitu ya. Sebentar orang ngelihatnya nih, nih orang doa. Udah enak kan di dalam situ, tenggelam harusnya berlatih berenangnya kurang ini nih, kurang gigih. Jadi harus ayo udah gitu. Iya, nadanya udah keram padahal. Iya. Dibilangnya gitu, makanya banyak berdoa, banyak zikir, banyak ini, banyak itu gitu. Jadi nggak ada, itu memang perlu banget, sangat perlu gitu ya. Tapi kan selain itu, tapi kan ada pertolongan medisnya juga. Ya, betul. Iya, jadi ada kondisi kejiwaan yang memang serius ini, tanpa ada warning sebenarnya ya. Bahkan ya, itu kan saya sendiri ya yang melakukan dan saya sadar gitu. Nah, yang kedua itu mantan suami saya itu sebenarnya juga mengalami baby blues saat saya hamil untuk anak yang kedua. Jadi anak yang kedua saya itu kembar. Nah, jadi kan itu pasti ada stres ya, ada banyak stres lah karena harus anak waktu itu sudah jadi 3 gitu, masih kecil-kecil semua karena kita nggak KB waktu itu. Terus nggak ada support dari keluarga. Nah, jadi stres, jadi pemicu datangnya depresi pasca melahirkan ya kalau nggak salah. Ya betul. Nah, itu suami aku, mantan suami aku itu dulu waktu bayiku masih umur 3 bulan itu ditinju sampai keluar darah. Dan ketika aku itu udah ada kelimatan besar, aku cari pertolongan dari tangga.
setelah aku tanya ya, setelah kejadian seminggu itu setelahnya, aku tanya, kamu kok bisa sih? Dia bilangnya, aku kok nggak ada perasaan menyesal ya, kayak gitu. Nah, di situ aku mikir, oh berarti ini ada pernah masalah nih. Iya, tapi sayangnya, ya itu lagi, keluarga itu lagi lah. Nggak ada yang mau tahu, nggak ada yang jadi kita nggak punya solusi. Akhirnya aku sampai memilih ya udah ya, karena nggak ada support dari manapun, aku harus mengobati diri aku sendiri. Makanya aku memilih akhirnya memutuskan untuk tidak bersama dia karena aku gitu, menyudutkan aku. Ya, sebagai perempuan biasanya apalagi di lingkungan keluarga aku tuh patriarkinya kental banget ya. Jadi apa-apa itu perempuan. Kalau masalah anak juga perempuan, masalah apa-apa perempuan lah, ibunya, istrinya. Itu tuh, aduh, pokoknya waktu itu benar-benar kayaknya sekitar aku ini emang nggak mendukung ya Mbak. Ya, salah kejiwaan ini harus benar-benar Makanya aku kenapa memilih untuk bergabung ke BJS ya, bergabung ke organisasi disabilitas mental ini karena aku memang konsen gitu. Aku mengalami gimana rasanya jadi disabilitas mental yang tidak terfasilitasi istilahnya ya. Baik dari lingkungan aku sendiri maupun dari lingkungan pemerintahan di sekitarku sini gitu. Ya, betul. Gitu. Kalau Mbak Lili tadi kan sedih tuh bawaannya ya, Mbak Lili ya? Iya. Nah, itu Mbak Lili, biasanya kan kita sedih kan biasa ya, apalagi level usia tambah dewasa, biasanya kan kompleksitas kehidupan tuh naik. Jadi waktu SMP atau SMA itu kan mungkin sedihnya karena masalah ini. Nanti kan umur 20-an, 30-an beda lagi, naik lagi. Nah, kadang-kadang kan kita sendiri nih masih mikirnya enggak kok, ini gue karena terlalu tekanan, terlalu berat aja nih gue jadi kayak gini gitu, atau masalahnya emang lagi berat aja. Nah, kapan tuh Mbak Lili sadar bahwa keinginan bunuh diri Mbak Lili itu tuh udah masuk ke dalam gangguan jiwa yang memang udah lebih serius gitu, bukan sekedar karena sakit hati aja. Kan orang menang, lu ngapain sampai gitu, baperan amat gitu kan. Itu gimana Mbak Lili bisa sadar gitu bahwa itu bipolar? Pas itu sih rasanya tuh udah ganggu ritme kerja banget ya, jadi sampai kerja tuh rasanya ogah-ogahan gitu. Makanya kayaknya butuh pertolongan psikolog atau psikiater. Akhirnya memberanikan diri ke psikiater dan psikolog. Setelah itu didiagnosa bipolar. Nah ini memberanikan diri. Memang kadang butuh kitanya sendiri tidak memberani, nggak. Nah dari personalnya sendiri kadang-kadang kita ketika ada masalah enggak kok, gue gini-gini doang, cuman saat ini doang gitu. Kadang gitu. Nah itu sebenarnya keterlambatan penanganan, keterlambatan konsultasi lah ke psikiater atau ke psikolog itu ngaruh nggak sih ke level keparahan suatu gangguan jiwa? Kalau menurut aku sih ngaruh. Ngaruh ya? Iya. Oke. Mungkin kalau di tahap awal masih bisa diterapi lebih ringan kali ya? Ya soalnya tapi biasanya tuh awal-awal tuh denial dulu kitanya. Iya, dirinya sendiri pasti kan ngingkar. Iya, ingkar dulu. Nggak mau. Kita nggak mengakuin. Mbak, gue biasa aja kok. Apalagi ada yang gini loh, Mbak. Ada yang gini ngomongnya. Udah itu ujian aja buat naik level kesabaran yang lebih tinggi. Gitu. Nah, itu. Orang suka ngomong gitu. Itu dia makanya. Tapi sebenarnya gini juga. Tapi sebenarnya gini juga loh. Kalau misalnya, sebenarnya kalau misalnya ditangani dengan benar gitu ya, terapinya benar, supportnya juga benar, baik gitu ya, maksudnya benernya maksudnya tepat, baik tepat, gitu ya, tepat, terapinya tepat, support sistemnya tepat, lingkungannya mendukung gitu ya. Sebenarnya mau seberat gimana juga itu bisa recover loh, karena ada beberapa gitu ya yang kita tahu gitu ya, itu tuh awalnya tuh
wah udah inilah ya, apa maksudnya dalam tingkatan yang bahkan tuh ya udah dipasung sampai 7 tahun, 10 tahun gitu ya, pokoknya udah dianggap parah banget. Tapi sebenarnya itu kan semuanya tuh butuh Support. terapi aja, support gitu. Memang Oke, mungkin makan waktunya mungkin agak lebih lama, tapi lebih lama. sebenarnya tuh bisa kembali recover. Banyak banget punya recover kayak gitu. Aduh, yang orang-orang yang dikiranya seperti apa gitu, yang dianggapnya udah sampah, udah nggak pantas hidup lah, ngapain lagi diurusin orang-orang kayak gitu. Biasanya kan gitu kan pikirannya ya. Betul. Orang-orang udah ngegembel kayak gitu, udah ngapain diurusin lah. Ih, dia kan manusia Bikin juga malu loh. lagi gitu. Bikin malu. Membahayakan, bikin malu. Iya Gitu. nggak? Dipikirnya udah tidak ada harapan biasanya. Ya. Nah sebenarnya itu kalau dapat terapi yang baik gitu ya, yang menyeluruh, bisa mereka tuh lebih hebat dari kita. Jangan salah aja. Aku Banyak sedikit yang- share pengalaman ya, kan kebetulan aku pernah di dinas sosial dan kebagian nanganin ya biasa karena disabilitas ditaruhnya di resos kan ya, dulu pernah. Ya. Nah terus sering ikut teman-teman yang razia gelandangan lah, istilahnya gepeng gitu kan. Dan biasanya kalau dapat yang orang suka bilang itu orang gila itu kan kita bawa ke rumah sakit jiwa. Nah kita tuh sempat pernah dulu tuh nggak ngerti aku belum ngerti waktu itu, belum nggak paham. Temanku tuh bilang dia katanya gila, tapi dia tahu rumah dia di mana. Dia gini-gini terus ada yang itu sebenarnya dia udah pernah sembuh, tapi begitu pulang ke keluarganya obat itu tidak dilanjutkan. Jadi begitu lagi menggelandang lagi keluarganya. Udahlah, udah pusing, males, nggak ada duit, akhirnya ya dilepas lagi, biar aja lah di rumah sakit jiwa terus gitu akhirnya. Iya, emang banyak kayak gitu. Ini saya juga mau share nih dikit nih. Iya. Ya terus. Aku pernah ketemu juga kejadian kayak gini, tiba-tiba di kantor tuh heboh karena ada satu yang dibilang orang gila, itu nikam pemilik rumah makan. Terus kita cari tahu dong, kita ditangkap kan ekspresinya orangnya datar-datar aja. Akhirnya kita dengar dari orang-orang sekitar situ, dia itu mungkin dia sebenarnya udah sembuh katanya, tapi begitu dia muncul di situ karena orang daerah situ kenalnya dia orang gila istilahnya ya, dia baru masuk rumah makan langsung diteriakin, mau minta orang gila nggak boleh masuk sini. Ya tersinggung kan, naik dong ininya, dia juga punya emosi dong, berarti dia marah digituin kan. Betul. Akhirnya dia tikam orang itu karena terlalu sering menghina dia gitu ya. Disitulah berarti aku pikir, oh berarti dia sebenarnya dia tahu ya, mungkin dia lagi ketika hinaan itu datang, dia lagi di fase yang tadi kayak Mbak bilang, ini lagi fase sadar bahwa dengan kondisi dia, jadi benar-benar sakit begitu orang ngatain kayak gitu. Ya tapi saya rasa sih mungkin begini juga nggak hanya, saya rasa sih nggak hanya orang gangguan kejiwaan aja yang kayak gitu, orang biasa pun kalau digituin terus-terusan, makanya melawan juga. Iya, tapi di situ kan orang bilangnya, kok orang gila nggak sih dikatain gitu. Aku bilang, ya berarti dia bisa mikir dong, dia punya, aku waktu itu ya omongan polosku, ya berarti dia punya perasaan dong, dia tahu ketika dia dihina seperti itu. Aku jadi mikir, berarti ada waktunya dia ngerti dong, ini hinaan nih, udah kelewatan gitu. Nah, iya Mbak Cynthia, tapi begini ya, kalau kejadian-kejadian orang yang biasanya ngamuk terus mukul, misal nikam kayak gitu ya, kita harus menggali dulu ya, benar-benar harus gali dulu. Ini benar-benar ini karena dia sedang relapse atau sedang kambuh, atau dia ini memang ada gangguan kepribadian. Jadi kalau semisal ini skizofrenia nih, kalau dia lagi dia nggak akan pakai emosi gitu loh. Misal dia tiba-tiba mukul orang. Aku tuh pernah loh dipukul sama ODGJ di jalan. Jadi tiba-tiba tuh dia mukul aku gitu. Aku kan, nggak ada apa-apa tiba-tiba aku dipukul gitu. Tapi setelah aku pelajari gitu ya, aku cari tahu, ternyata kalau yang skizofrenia itu dia menganggap barangkali ya, ini salah satu contoh, barangkali dia itu mungkin bahaya, tapi dia tidak ada tendensi karena marah, karena kesal,
kesal karena suka. Bukankah beda dengan orang yang tidak punya gangguan mental, dia mungkin bisa membunuh orang karena kesal. Tapi kalau ODGJ itu nggak kayak gitu. Jadi dia emang mungkin ada di fase dia nggak bisa mengontrol mungkin bisikan-bisikan gitu ya, atau Nah, kan itu ada tuh sering tuh dibilang bisikan-bisikan. tikam kayak gitu. Ayo bunuh-bunuh kayak gitu kan. Itu benar ada ya Mbak? Memang ada bisikan kayak gitu? Iya, skizofrenia ini apa ya? Ini banyak juga ya skizofrenia ini. Istilahnya halusinasi itu banyak. Sampai melahirkan waham-waham kebesaran, waham-waham dia bisa jadi, dia merasa jadi penguasa. Itu kan karena bisikan-bisikan yang dia terima. Dia sampai dia percaya bahwa dia ini adalah sosok gitu siapa ya, gitu ya, raja gitu. Dia dekat, dia ini istrinya pejabat siapa gitu. Itu benar-benar dia percayai karena ya itu bentuk halusinasi dia gitu, delusinya dia gitu. Tapi itu ada kalau diberikan tapi itu kalau diberikan obat, halusinasi itu hilang gitu. Jadi saya cerita sedikit ya. Suami aku tuh juga cerita, dia kan pernah di RSJ, dia juga meneliti gitu. Sekalian di sana, sekalian dia tanya-tanya gitu ke teman-teman yang juga dirawat di sana. Jadi ada orang tuh yang halusinasi, terus dia ngomong sama apa yang jadi halusinasinya dia. Dia nyaut kok diajak ngomong, tapi dia tahu, dia ada sosok lain, dia juga tahu gitu. Jadi kayak, terus kamu diam aja, kamu jangan ngomong. Dia nggak suka sama kamu. Nah, kayak gitu. Jadi emang ada gitu loh. Buat dia ya, tapi kita nggak tahu. Ya, karena emang itu hanya ada di kepala penyintas itu sendiri gitu. Makanya berarti kalau kayak ini Mbak, orang dia kayak punya sosok lain, kayak punya temen katanya, temen yang dia sendiri yang tahu, temen tak kasat mata gitu, itu bisa dikatakan skizo dong. Kalau itu saya nggak bisa jawab ya, karena ini juga masih pro kontra juga. Ada orang-orang yang mempercayai hal-hal mistis, tapi sebenarnya kita harus gali lebih dalam gitu, seperti apa sebenarnya loh ya. Kalau aku sendiri kan sekarang lebih mempelajari ke hal-hal yang logis ya, karena aku tahu, aku sendiri tahu kalau aku juga pernah sampai ke halusinasi. Jadi takut banget gitu lah aku kalau sampai menuruti hal-hal yang aku anggap ada padahal sebenarnya nggak ada gitu. Aku harus cross check dulu itu beneran ada atau enggak. Tapi salah satu manifestasi dari skizo itu adalah kayak gejalanya gitu. Tapi bukan berarti yang seperti itu pasti skizo ya. Itu salah satu bentuk manifestasi dari orang yang mengidap skizo itu. Tapi kalau dikasih obat, aku pernah ketemu memang Mbak, ada kegiatan, terus aku ngobrol-ngobrol sama seseorang, terus habis itu dia cerita, Mbak tahu nggak aku skizo? Aku bengong, hah skizo? Terus waktu itu kan aku sempat yang karena baru tahu ya gitu, sempat yang takut gitu kan, waduh gitu kan, karena kan ya yang beredar di masyarakat umum dan sampai anak-anak itu kan sampai kadang awas ada orang gila gitu kan, itu seolah-olah menakutkan. Terus orang itu bilang, tapi aku di bawah kendali obat. Jadi ada makanan tertentu yang aku nggak boleh makan. Dan aku dapat pokoknya ya memang seumur hidup harus obat. Aku sampai nanya kalau nggak minum obat gimana? Ya itu bisa tiba-tiba orang ngumpul, aku kira ngomongin aku, terus aku kejar. Oke. Jadi aku jadi oke. Jadi oh iya berarti sebenarnya kalau ditangani dengan baik nggak sampai segitu efeknya ya. Iya. Tapi juga jangan sampai kita takut ya. Jadi kita nggak perlu takut Mbak. Jadi ketika ya kita hati-hati gitu. Tapi sampai menjadi stigma baru. Jadi kayak menakutkan gitu kan. Iya, aku minum obat apa enggak? Kayak gitu. Bahkan ada candaan kalau aku tuh diserang nih ya, kemarin itu aku lagi nulis tentang itu ya, si selebriti itu diserang nih aku, sana minum obat dulu nanti kamu ini komentar karena belum minum obat. Enggak,
ya nggak gitu juga kali, Mas. Dijadiin guyonan. Komentar berpikir Iya. kita obat dulu biar pinter gitu apa? Ya nggak gitu juga gitu loh. Jadi emang ada orang-orang yang sudah bisa mengontrol halusinasinya dia, gangguan mentalnya dia. Seperti aku ini, aku nggak terlalu Mbak, rutinku tuh kalau aku butuh obat itu aku minum. Sebenarnya ini nggak boleh dicontoh ya, karena kalau psikiater bilang ya harus rutin. Tapi aku mencoba untuk tidak apa istilahnya? Aku tidak mau kecanduan gitu, karena aku pernah menjadi kecanduan obat-obatan gitu. Jadi aku ingin lepas dari obat-obatan. Aku ingin cepat segera pulih gitu. Jadi aku berusaha mencari terapi-terapi yang lain kayak gitu. Makanya ya kalau belum benar-benar belum aku merasa nggak bisa ngontrol, itu aku sebisa mungkin nggak minum obat gitu. Dan emang kalau obat itu juga nggak terus-terusan sama segitu ya Mbak. Jadi emang ada bisa kok ODGJ itu bisa pulih gitu. Jadi nanti bisa menurun juga obatnya yang tadinya 9 bisa 8. Dosisnya gitu. berkurang. Dosisnya berkurang. Iya, dosisnya tergantung gitu. dosisnya tergantung situasi saat itu. Bisa dengan situasi yang dengan dosis yang sangat minimal, tapi bisa juga nanti suatu saat dosisnya harus ditambah beberapa kali gitu. Jadi memang harus dikontrol terus ya Mbak Ira? Iya, dan juga orang-orang kita ini ya sebenarnya kalau kita udah tahu keadaan diri kita gitu ya, misalnya orang skizo misalnya, dia tuh udah bisa membedakan kalau yang udah benar-benar paham ya dengan keadaannya dia gitu, dengan apa yang dia alamin, dia tuh bisa paham suara ini ini suara yang harus diabaikan, ini suara yang benar. Kalau misalnya ada halusinasi gitu, karena banyak teman-teman saya gitu ya, misalnya saya tanya, kenapa lu? Bilang gitu ya, suara lagi banyak nih, dia bilang gitu. Suara lagi banyak? Dia bisa, jadi misalnya dia lagi gimana ya, jadi ada gerakan, dia kayak lagi gelisah. Terus saya tanya, gitu. Terus saya nanya, kenapa lu? Kok nggak ada lagi diem aja, tapi diemnya kita udah tahu gitu, karena sering bergaul, jadi kita udah tahu gitu ya. Nanya, kenapa sih lo? Suara lagi banyak datang nih Mbak, dia bilang gitu. Oh gitu, ya ini parah nih suaranya nih, aduh kacau banget nih gue, aduh gitu. Jadi dia udah mengenali diri sendiri ya, kapan ini gejalanya udah mulai datang nih. Dia udah tahu, jadi kalau kayak gitu terus dia udah diem aja dulu dia sendiri. Atau lebih suka dia diajak ngobrol terus. Ngobrol terus supaya dia nggak mendengar suara-suara ini gitu. Jadi emang kadang-kadang suaranya datang kenceng, kadang-kadang datang enggak, tapi kadang-kadang dia bisa handle, tapi kadang-kadang kalau lagi banyak banget itu suara, ya bisa juga misalnya kebanyakan sih dia cari teman ya buat ngobrol untuk menyalurkan ininya dia lah, teman buat inilah, buat ngobrol curhat, gitu. buat ngobrol. Gitu. Tapi ya itu kalau misalnya dia udah tahu keadaan dirinya, ya apa yang banyak ketemu dengan sesama kita gitu ya. Jadi kita kan sering sharing segala macam gitu ya. Jadi gejala-gejala itu kan kita kan jadi tahu. Nah, kalau kita udah paham benar dengan keadaan kita, itu udah bisa sih membedakan. Ngatasinnya juga tahu ya Mbak. Iya, biasanya bilang, Mbak sorry ya, saya lagi nggak aktif dulu nih, suara lagi kencang nih, dibilang gitu. Terus dia ada istilah kayak gitu. Jadi dan juga ini kan sebenarnya episodik ya, kalau di disabilitas psikososial ini. Episodik itu artinya per episode aja gitu, jadi nggak sepanjang tahun, wah kita relapse panjang tahun gitu loh, 365 hari kita relapse terus, yang enggak kali. Temporer aja berarti ya, nggak temporer cuma. Dan kalau kita relapse itu misalnya berapa, tergantung orangnya sih. Kalau misalnya bipo gitu ya, ada yang dia relapse-nya ada yang 2 minggu, ada yang dia relapse-nya 1 bulan misalnya, atau misalnya berapa. Terus kalau yang skizo itu misalnya dia relapse-nya berapa gitu, minggu lah atau 2 minggu, tergantung ininya sih, memang tergantung orangnya juga. Ya. Nih mau cerita dikit.
Mau cerita Ya, dikit boleh. Silakan, Mbak. Jadi ada nih kunjungan kita, ada visit ke salah satu panti. Pantinya itu sadis banget. Orangnya itu dirantai, bayangin udah kurus banget. Bener-bener dirantai, terus udah gitu rantainya itu diiketin ke beton yang gede. Pokoknya bener-bener dirantai. Udah sadis banget. Terus ini orang cerdas banget. Ini yang saya pengen nangis banget gitu ya di interview ini. Dan di interview pun pakai bahasa Inggris pun dia bisa gitu ya. Kelihatan banget kalau muka orang cerdas tuh kan kelihatan gitu ya dari jawabannya dia, dari apa ya. Iya. Terus terakhir dia bilang gini. Dia sambil megang rantai di kakinya. Dia nunjuk, dia ketuk-ketuk gitu ya. Ini orang ini dekil banget karena memang nggak diurus di rantai di tempat panas kayak gitu kan. Terus dia megang gini. Dia sambil nunjuk gini, terus dia bilang gini. Ini kan melanggar HAM ya, Bu. Aduh, dia bilang gitu. Ini kan melanggar HAM kan? Dia bilang gitu loh. Berarti dia bayangin tahu loh. dong. Bayangin, dia bisa ngerti loh. Dia ngerti bahwa dia sambil ngetuk. Saya setiap kali ingat itu ya, saya suka pengen nangis loh. Ngetuk itu rantainya, dia bilang, Bu, ini melanggar HAM kan, Bu? Dia bilang gitu. Ngomongnya dengan pelan, dengan tenang gitu ya. Itu ini melanggar HAM ya, Bu. Bayangin loh. Orang yang dirantai yang dibilang orang-orang bilang gila apa segala macam. Dia bisa ngerti bahwa perbuatan yang dilakukan ke diri dia itu adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Dia tahu. Makanya kadang aku jadi mikirnya suka gini loh. Orang mungkin tadi ini kalau kita levelin 1, 2, 3 sampai 5 gitu. Mungkin sebenarnya tingkat 1 dulu sebenarnya gangguan jiwanya. Tapi karena perlakuan masyarakat, perlakuan keluarga naik jadi ke level 5. Naik. Ya. Benar banget Mbak. Ya kayak gitu. Jadinya sering jadinya kayak gitu karena perlakuan yang salah, tindakan yang salah, istilahnya harusnya masih tadinya mungkin yang rusak baru sebelah kanan gitu. Akhirnya jadi ya karena kondisinya jadi menyebar kemana-mana, merembet jadinya. Benar Seringnya jadi kayak gitu, benar. Karena nggak ditalang, kayak maaf kata kalau kayak di perkampungan kayak gitu kan orang-orang awam, ya udah daripada dia ngamuk pasung. Daripada dia ngamuk, belum ada ritual-ritual yang kubur setengah badan lah, apa. Tadinya mungkin dia nggak istilahnya nggak gila seperti yang orang bilang, tapi karena dibikin jadi gila beneran gitu kan istilahnya kata. Apalagi dia rupiah itu Mbak. Kayak yang beneran. Iya. Kayak yang Tia bilang, mungkin dia tadinya level 1. Tapi dia jadi gitu. Terus dia orang sekarang ini, orang ya dipasung, diikat, dirantai, nggak bisa kemana-mana, dirantai yang gede-gede, rantai kapal kali gitu ya. Oh iya. Itu siapa yang tahan? Siapa yang tahan? Iya betul. Siapa yang tahan kayak gitu? Dan kapan dia dibebasin? Gak ada yang tahu. Orang masuk penjara, masih tahu hukumannya berapa lama? Karena dia mencuri ya. Iya. Hukum dia 4 tahun. Dia punya harapan 4 tahun lagi dia akan bebas. Nah, sementara orang yang dipasung, yang dirantai, dipakai kayu atau apa, siapa yang ngurusin? Iya. Belum lagi kalau ada keluarga nengok masuk tuh bukannya nolongin menguatkan malah apa ya? Nggak ada yang nengok ya, nggak ada yang nengok atau nggak dikasih makan gitu, karena dikasih makan taruh aja gitu doang. Mending dikasih makannya kayak dikasih makan kambing. Nah makanya itu kan jadinya jadi stres dan jadi tambah ya levelnya naik dong. Iya, makanya gitu. Aduh, memang sih kompleks ya, memang mudah-mudahan. Kompleks banget ya Mbak, apalagi di musim pandemi ini. Istilahnya pasiennya bertambah banyak. Gitu. Benar. Pasti. Sebenarnya nggak boleh sih ya, bilang pasien itu sebenarnya juga nggak boleh. Udah nggak boleh ya. Jadi kayak beban-beban tekanan-tekanan hidup itu kan juga jadi salah satu stressor ya untuk seseorang mendapatkan gangguan mental ini. Nah, kalau hal-hal seperti stigma saja kita tidak memerangi itu ya. Nah, terus yang baru-baru ini bagaimana? Maksudnya? Iya betul. Nah ini sekarang gini Mbak. Mereka akan menarik diri mereka nggak akan mau
karena dia takut ya, aku nanti dianggap orang gila, nanti aku nggak bisa kerja. Nah, betul. Atau pasti gitu. Nggak bisa keluar Label rumah. Gitu. belum apa-apa udah merasa dilabeli kan kayak gitu. Udah dapat Iya, labeling dia dari kan orang. juga self stigma juga kan. Nah, selain dia bikin dia tambah parah kondisinya, juga menambah menambah pekerjaan ya istilahnya, menambah pekerjaan untuk kita semua loh. Ya betul. Malahan. Ya. Nah ini sekarang gini nih Mbak. Oke. Aduh menarik banget sebenarnya. Tapi aku pengen tahu nih, buat seperti tadi kan kita udah omongin bahwa apalagi di masa pandemi ini yang ekonomi sulit, semua tekanan kayaknya meningkat ya levelnya. Mungkin banyak orang yang menjadi depresi. Ini menurut mbak-mbak ini yang akhirnya karena kesadaran dan akhirnya tertangani, dan akhirnya dengan tertangani ini kan meminimal, benar-benar menekan ini ya, efek-efek yang dianggap orang gila bisa begini, orang gila bisa begitu, tapi kan karena tertangani dengan baik kan enggak nih, akhirnya tetap bisa produktif, bisa seperti biasa, nggak ada bedanya, dan bisa mengenali diri sendiri. Nah, kapan nih Mbak sebenarnya seseorang dia harus sadar bahwa ini gue udah nggak beres nih. Cara berpikir gue ini udah error nih, udah masuk ke level yang membahayakan dan gue butuh konsultasi yang lebih serius. Itu kapan seharusnya? Mbak Dewi. Mbak Dewi, Mbak Lili. Diam aja. Kalau aku kalau misalnya udah, aku sih dilihat dari tidur ya. Kalau udah tidurku misalnya even udah minum obat tapi tuh belum bisa olahraga, tetap belum bisa tidur ya, aku ke dokter lagi konsultasi atau gimana gitu. Biasanya memang kalau kayak aku kan mania, aku bipolar mania ini memang kelebihan energi gitu loh. Jadi kalau sekarang kan kayak tahun lalu saya juga lapse kan, karena saya habis resign juga dari kantor. Itu kan kalau di kantor kan banyak kerjaan ya, banyak kerjaan. Kita juga kan bolak-balik misalnya ke bank tuh jalan kaki, terus kita otak berpikir tuh, kita jadi pulang tuh udah lelah, tidur gampang lah gitu ya. Nah terus emang saya bilang sama dokter, ya dok, saya kan agak beda nih dok, kemarin kerja sekarang enggak gitu ya. Memang ada beda, makanya sekarang saya pun untung saya juga akhirnya mengambil ini juga ya, jadi ikut agen properti atau ikut webinar. Jadi ya sekarang ya saya menyibukkan diri saya juga gitu, selain PJS ya, saya kalau ada webinar apa saya ikuti gitu. Seperti itu sih Mbak. Sama ya terutama dari tidur deh, kalau tidurnya nggak bener atau misalnya saya happy banget ya, ini kenapa gitu, pasti saya kan ada yang salah. Jadi ada yang salah nih saya, walaupun ya nggak segini loh. Memang sih kayak saya kemarin tuh sempat dirawat juga kan di rumah sakit Durian Sawit. Durian Sawit itu kebetulan di bangsalnya biasa, nggak apa-apa lah maksudnya. Nah pas yang di Grogol sebenarnya sih sebenarnya sih susternya baik, tapi gimana ya Mbak ya, habis makan gitu ya, terus minum obat, terus masuk sel lagi kayak gitu-gitu kan kita jadi terpenjara gitu loh. Jadi bete. Iya gitu loh. Iya. Tapi ya untungnya kan tadinya saya juga divorce ya, jadi saya tuh juga mengalami baby blues juga Mbak. Jadi 2011 tuh saya sebenarnya mengalaminya dari 97 sih sebenarnya, schizophrenia. Terus 2011 saya baby blues postpartum depression. Nah 2012 juga kayak manianya itu muncul lagi. Makanya kan saya pengalaman juga, jadi saya nggak mau namanya ini juga relapse lagi, karena nggak enak ya di rumah sakit jiwa tuh, nggak enak lah dirawat gitu. Seperti itu. Jadi saya kalau misalnya udah moodnya kayaknya kok saya happy banget nih, kok saya pengen belanja banget, itu saya kayaknya kemarin tuh sama orang berani gitu loh. Maksudnya ya seperti itulah, kalau moodnya udah nggak stabil, saya cepet-cepet ke dokter lagi, minta di adjust aja gitu loh obatnya dan minta sarannya apa gitu.
seperti itu sih Mbak. Dan kebetulan ya sebenarnya dukungan juga dari keluarga itu sangat penting. Waktu tahun lalu tuh kan saya memang kalau di kantor kan banyak teman ngobrol segala macem, pas di rumah kan semuanya Ada lockdown, semua. jadi adik saya juga kerja kan butuh konsentrasi, orang tua saya juga kan udah tua gitu, diajakin ngobrol nggak susah. Jadi saya kemarin tuh juga nggak ada teman ngobrol. Kalau itu juga salah satu pemicu kita pemicu relapse, saya salah satu itu nggak ada teman ngobrol juga Mbak, gitu sih. Kalau sekarang ini kan buat Mbak Dewi kan istilahnya udah tahu kondisinya Mbak sudah menyadari betul bahwa Mbak ada masalah dalam kejiwaan. Nah, gimana dengan mereka yang belum di tahap awal banget? Kapan dia harus benar-benar aku harus serius nih. Ini udah nggak, emosi gue udah nggak bener nih, mental gue udah bermasalah. Itu kapan tuh? Ya ketika mereka sudah bilang misalnya kok gue feel lonely ya Wi ya gitu kan, kadang banyak orang juga yang suka curhat sama saya gitu. Kebetulan kan kayak sekarang kan banyak psikolog juga yang di puskesmas ya, misalnya kok gue feel lonely ya Wi, terus misalnya mereka curhat ke aku gitu kan, terus kok aku nggak bisa tidur, atau saya tidurnya ini banget, terus depresi, terus kok moodnya begini ya. Ada juga yang dia udah jadi dosen, terus kok kayaknya hidup gue hampa ya gitu. Ya udah, aku saranin dia kalau nggak lu ngomong ke psikolog aja. Sekarang kan psikolog juga banyak tuh di puskesmas atau di puskesmas yang ada poli sahabat gitu. Kalau misalnya masih tertangani dengan secepatnya kan lebih cepat Mbak, maksudnya pengobatannya juga lebih cepat. Kalau saya waktu itu pernah ya sampai baby blues itu ya langsung depresi, masuk rumah sakit jiwa kan. Nggak enak lah kalau masuk rumah sakit jiwa yang sekarang saya alami sih seperti itu. Itu jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda gejala-gejala tidur, feel lonely, itu ya udah saya kalau psikolog kan mereka masih mau lah ya. Kadang psikiater mereka belum mau, ya udah aku bilang ya udah ke psikolog dulu gitu. Oh, jadi berarti kalau udah ada merasa udah ada yang salah nih di gue nih dari mulai cara berpikir. Iya, ada orang yang jadi takut. Jadi kayak tadi Mbak siapa tuh bilang nggak bisa lihat gedung tinggi. Ada orang yang jadi takut ngelihat pisau gitu. Karena bawaannya kayak bisikan-bisikan. Udah tusuk aja, tusuk gitu kan. Nah itu kalau udah begitu berarti udah ada yang bermasalah dong. Iya, something wrong lah with themselves. Jadi lebih baik konsultasi aja. Pokoknya sekarang di puskesmas terdekatnya dulu aja deh gitu. Kan psikolog sekarang dulu juga ya nggak semua puskesmas itu ada psikolog gitu loh. Tapi ya kalau kan sekarang kan pakai BPJS ya. Tapi kalau puskesmas yang walaupun tidak sama vaskesnya, yang di apa namanya tuh di kartunya sih masih bisa mereka iniin psikolog. Tapi kalau mereka mau juga sih ya ke puskesmas terdekat juga nggak apa-apa. Nanti kan dari puskesmas terdekat dokter umumnya akan menyarankan ke psikiater atau psikolog mana gitu, dia rujuk mana gitu. Seperti itu. Ya, aku nambahin ya. Ya silakan Mbak. Jadi selain datang ke puskesmas, sebenarnya sekarang ini kan sudah ada aplikasi kayak aplikasi online untuk kayak Halodoc, kayak Halodoc itu kan juga ada kan. Nah, jadi itu ada loh yang gratis. Jadi awal-awal itu ada yang gratis dan ada psikolognya, psikiaternya. Kita bisa curhat di sana, nanti diarahkan gitu loh. Iya, jadi mereka kayak mendiagnosis gejala-gejalanya aja sih. Terus kemudian ada aplikasi, terus ada komunitas yang menyediakan jasa psikolog gratis ya secara online sekarang ini. Kemudian pemerintah kayaknya juga ada kok ya di pandemi ini tapi adanya. Jadi tuh layanannya tuh gratis, jadi bisa diakses oleh masyarakat yang merasa ya seperti yang Mbak Ratna Dewi tadi bilang, yang sudah mulai merasa kayak mungkin hampa, dia merasa kayak nggak punya semangat hidup. Itu kan gejala-gejala awal ya dari depresi. Biasanya gangguan mental itu awal-awalnya tuh kayak gitu. Terus kemudian merasa dikucilkan padahal
barangkali kalau kita tanya beneran, dia nggak ada yang gosipin, dia nggak ada yang ngucilin kayak gitu kan. Nah itu termasuk gejala-gejala yang perlu kita waspadai untuk kita lanjutkan curhat ya, istilahnya curhat ke psikolog kayak gitu. Mungkin kita dapat tekanan hidup nih, misal kita habis kena masalah apa gitu, kita nangis terus kan, ada kan banyak teman-temanku tuh cerita ke aku kayak gitu, dia nangis, apa yang harus aku lakukan? Selalu aku bilang, kamu ke psikolog, atau kalau kamu nggak punya duit nih untuk ke psikolog karena masih mahal ya, terus di Blitar ini memang belum ada psikolog gratis gitu, di puskesmas juga nggak ada, aku saranin mereka melalui aplikasi dulu gitu. Terus aku suruh mereka belajar juga dari, kan banyak konten-konten yang edukatif untuk sekarang masalah banyak kesehatan mental. Terus tanda-tanda awal. Tapi tetap syaratnya satu, nggak boleh self diagnosis. Udah itu aja. Jadi jangan sampai kamu panik. Itu untuk mengetahui aja gitu loh. Informasi-informasi itu tuh untuk tahu kamu itu sedang mengalami apa. Nah, selanjutnya kita bisa memikirkan solusi dari apa yang jadi masalah kita gitu loh. Seperti itu. Berarti sebenarnya gangguan kejiwaan ini kayak tadi kan Mbak Ira bilang pernah, berarti kan sudah karena cepat tertangani itu bisa sembuh gitu. Jadi sebenarnya kita lebih cepat tertangani lebih baik ya. Lebih cepat juga. Jadi memang ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan ringan ya. Kalau dia bahkan tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan, Mbak. Jadi kalau dia sudah misal mengalami depresi, gejala-gejala depresi, terus nanti dia mendapatkan perawatan dari psikolog ya, biasanya diterapi, banyak terapinya, biasanya bisa pulih gitu, bisa sembuh gitu. Cuman berarti jangan sampai terlambat. Iya, benar. Sampai terlambat. Kalau bisa ya. Secepat mungkin. Ini juga kadang kan juga pemuka agama gitu, kadang kita curhat sama mereka gitu ya. Itulah kadang-kadang mereka bilang ruqyah, saya juga pernah ruqyah segala macam, urut terbumi segala macam kan. Nah itu sampai sekarang tuh juga masih ada gitu loh. Jadi saya punya gitu komunitas namanya Perempuan Ungu. Nah dia ngomong gitu, dia psikolog nih yang ngomong, katanya iya tuh ada anaknya ini dia saya ruqyah gini. Aku bilang, aduh kalau udah skizofrenia seperti itu, tolong dong kalau misal kita bisa edukasi juga ke pemuka agama gitu, ustadz atau pemuka agama yang lain tuh ya, jangan kita karena kurang iman segala macam. Ruqyah itu kan bisa sendiri gitu kan. Kalau misalnya, soalnya bukan apa-apa, ruqyah sekarang tuh mahal juga loh, lebih baik dia ke dokter gitu kan. Ya gitu kan, pembodohan juga sebenarnya. Maaf saya kayak Ustadz Arifin Ilham aja, semacam Ustadz Arifin Ilham aja kelas gitu kayak gitu loh. Jadi banyak yang curhat gitu. Kalau misalnya kita apalagi sekarang ya kan gratis, psikolog gratis, psikiater gratis, lebih baik pakai BPJS gitu loh kan, daripada karena itu gitu. Harus apalagi edukasi juga. Skizo tuh paling banyak tuh dikasih ritual-ritual gitu, karena bisikan-bisikan itu katanya harus ini. Iya, bukan skizo aja sih Mbak, sebenarnya kalau yang depresi itu, kalau dia nggak tahu kan, atau bipolar juga kan, dia juga rentan kena psikosomatik ya. Jadi dokter itu nggak bisa melihat, kita merasa sakit di badan, tapi kalau ke dokter itu kan dokter nggak bisa men-scan ya, karena emang nggak emang nggak terdeteksi gitu, karena itu emang sebenarnya dari gangguan kejiwaan mereka gitu. Nah akhirnya nanti kita kalau orang-orang yang masih percaya mistis ya, pasti akan ini diinggapin, ini lagi ditempel apa, iya. Kalau ditempel salam tempel enak ya. Apa ya? lagi pandemi ini kita dapat salam tempel. Iya, memang betul, Mbak. Bener. Yang parah itu yang di mana tuh, di Pasuruan itu yang kena KPI itu, di Net TV itu. Tinampi Ningsih ya kalau nggak salah. Nggak nonton. Di sana itu Mbak dipukul-pukulin loh. Kasihan banget kan. Di ruqyah kamu dipukul. Kamu berani sama aku. Allah Akbar, aku bisa tahu malaikat, sampai kayak gitu. Mau diusir, jadinya malah dia yang disakitin ya.
Nah, Ya, kayak gitu Iya, tuh. kasihan Kayak gitu banget aku iya. bilang, apa dipegangin kayak gitu. Aduh, kayak gitu malah jadinya kalau ya seperti orang akan tambah. tambah Ya, tambah ya stres lagi. nambah lah itu sih. Iya, Nambah naik levelnya kayak menambah. tadi. Iya. Terus fisiknya juga Dia sakit kan. dia disiksa, tapi dia tidak ada kapasitas untuk melawan, untuk Ya, melarikan betul. diri, untuk bilang tidak. Dia nggak Iya, punya kapasitas untuk bilang tidak atas perlakuan yang sangat-sangat nggak manusiawi terhadap dia. Itu gimana orang nggak mau makin menjadi-jadi coba. Iya, Dari betul. tadinya level 1 tuh kalau Naik. jadi level 30. Kalau keripik pedes bon cabenya udah jadi level 30. Iyalah, karena kan di satu sisi pasti dia ingin sembuh. Di satu sisi Iyalah pasti. sakit. Karena dia udah didoktrin kan, kamu ini Iya. ketempelan sesuatu. Jadi apapun yang orang lakukan, ini demi kebaikan kamu. Nah, itu kan udah kayak gitu. Jadi walaupun sakit kayak gimana pasti ditahan. Iya benar. Aduh, Banget. ternyata sampai segitunya ya. Seru banget. soal Prihatin. ya kesehatan mental ini emang kayak dari akar bumi sampai sudut langit bahasanya tuh. Iya, betul. Kompleks banget. Kayak ini kan ada beberapa mbak kan tadi bipolar, ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Terus manifestasinya beda-beda. Ada yang seneng, ada yang happy banget, ada yang sedih banget, ada yang kayak Mbak Nurma tadi apa namanya tuh cepet banget mood swing-nya gitu. Ada yang sampai marah-marah cepet banget kan. Nah ini kan sebenarnya kalau menurut aku intinya kalau segera ditangani ya seperti Mbak ini kan buktinya aman-aman aja gitulah kalau orang awam dengan bilangnya penyakit aman. fisik lainnya ya. Iya. Kalau segera ditangani tidak akan menjadi tambah parah istilahnya gitu. Iya betul. So mungkin yang penting ini dulu deh, kalau misalnya kita ngalamin kayaknya kita rasa sesuatu yang aneh gitu ya. Ini kayaknya kok nggak kayak biasanya, kenapa sih gitu ya? Jangan denial. Cari, ya betul. Datanglah ke psikolog atau psikiater gitu. Jadi kebanyakan tuh karena denial berlarut-larut, jadinya agak ini ya. Jadi udah dalam. Tapi kalau misalnya udah ngerasa ini aneh nih, kenapa ya? Nih gue kenapa sih? Ini kok kayak gini, kayaknya aneh deh. Gitu. Ya udah, nggak ada salahnya kok datang ke psikiater, ke psikolog. Pakai BPJS juga gratis. Iya. Gitu. Justru seandainya kita ke sana terus dan akhirnya kita nggak terkena gangguan mental kan bagus. Oh iya, itu dia makanya. Iya betul. Kita tahu. Jadi kita bisa mengenali diri kita sendiri, kesehatan mental kita sendiri kita tahu. Iya. Gitu kan. Dan memanage emosi, jadinya kita tahu kalau kita tahu kesehatan mental kita kan. Oke. Aduh, makasih banyak banget nih buat mbak-mbak yang udah mau masuk di konten aku. Aku dapat pengetahuan banyak banget hari ini dan sama ya Mbak. Pasti subscriber juga, viewers juga dapat pengetahuan. Saya sub juga loh YouTube-nya Tia. Thank you. Udah sub belum? Udah sub belum itu YouTube-nya Tia di subscribe. Nanti Mbak Ira sharein ya. nanti saya kerahkan teman-teman jadi subscribe. Oh iya. Aduh, thank you banget. Nah, tadi ini saya mungkin juga ke grup. Udah dikirim ya? Yang itu yang udah dikirim. Ya, yang sebelumnya. Oke, thank you. Ini kalau dia mau pesan-pesan nih buat masyarakat dan buat mereka yang mungkin saat ini nonton lagi dalam galau nih. Gue perlu ke psikolog atau enggak? Gue ini ada masalah apa enggak? Ada pesan, tolong pesan-pesan. Gue minta siapa yang mau kasih pesan nih? Aku dulu ya, barangkali gantian ya. Gantian ya, semua harus kasih. Iya. Dengan pengalaman masing-masing kan. Jadi buat teman-teman nih yang udah merasa kosong mungkin ya, terus merasa ada sesuatu yang aneh seperti yang Mbak Ira bilang tadi, segera ke psikolog ya. Ke psikolog itu bukan sesuatu yang menyedihkan, bukan sesuatu hal yang memalukan kok. Itu juga satu bentuk istilahnya ya,
eh, untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Kita harus tahu diri kita sendiri, kita harus mencintai diri kita sendiri, karena seandainya kita sedang ada sesuatu yang istilahnya yang ini penting banget untuk segera diatasi, maka pergilah ke psikolog. Itu adalah salah satu bentuk mencintai dirimu sendiri. Jadi sehingga kamu cepat mendapatkan pertolongan. Seperti itu kalau dari saya ya. Oke. Mbak Dewi. Ratna Dewi. Ya, aku juga pesan-pesannya kepada teman-teman yang udah merasa kayaknya dirinya tuh nggak comfort dengan dirinya, segala macam, udah lonely dan sebagainya, ya jangan cepet-cepet minta bantuan profesional, ya psikolog ataupun di puskesmas juga ada namanya poli jiwa seperti itu. Mereka bisa, kalau sebenarnya sih psikolog juga kalau nggak punya BPJS pun bayarnya murah gitu ya di puskesmas ya. Kalau BPJS pun gratis. Kalau kita dengan pergi ke psikolog kan semakin cepat terdeteksi, semakin cepat juga tertangani, ya kita semakin cepat sembuh gitu ya. Oke. Itu, Mbak. Kalau buat Mbak Lili, pesannya apa Mbak? Ya, kalau misalnya merasa hampa, sedih, udah merasa nggak kuat sampai mengganggu pekerjaan atau nggak sekolah, segeralah konsultasi ke psikolog atau psikiater. Nggak usah malu, karena itu salah satu cara untuk mencintai diri kita sendiri. Oke, closing nih Mbak Ira nih, apa nih pesannya Mbak Ira? Nih kalau saya ini buat teman-teman yang mengalami masalah gangguan kejiwaan ya, nggak usah malu, nggak usah kecil hati, nggak usah merasa terhina, nggak usah merasa kurang iman, segala macam dibilang penyakit kutukan. Bukan, ini bukan penyakit kutukan, bukan karena kurang iman, bukan karena apa. Ini memang penyakit seperti penyakit yang lain, kayak penyakit jantung, kayak penyakit diabetes, kayak penyakit yang lain. Jadi nggak usah kecil hati, cari pertolongan, cari support yang baik, cari teman-teman yang mendukung, cari kegiatan yang mendukung, bisa pulih, yakin. Selain medis, pertolongan medis, berdoa juga. Tetap Pasti, ya. insya Allah kita recover, kita pulih. Gitu, jangan kecil hati ya teman-teman ya. Oke, amin. Ya, itu aja. Oke deh, terima kasih banyak ya buat Mbak-mbak udah mau ngobrol saat ini jadi bagian dari konten. Semoga tetap semangat walaupun pandemi, kita harus tetap produktif. Iya, Mbak Cynthia. Ya, boleh nambahin dik? Ya. Kenapa Mbak? Mbak? Kalau dia punya teman atau keluarga yang mengalami gejala-gejala tertentu ya, kita harus atau mengkaji tentang kesehatan mental untuk mereka atau menemani mereka seperti itu. Terus saling gitu. Oke, makasih buat semuanya. Sampai ketemu nanti, siapa tahu kita ngobrol-ngobrol lagi. Dapat pelajaran berharga banget. Sekali lagi makasih, dan buat yang udah nonton dari awal sampai selesai, thanks for watching. Bye-bye. Makasih ya Mbak. Semoga perbincangan ini bermanfaat, dan mari kita bangun support system bagi orang dengan gangguan jiwa, dan gue mau ngajak kita semua sebagai makhluk satu-satunya ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal, pikiran, dan juga hati. Mari kita hormati, hargai, kasihi semua manusia sesuai dengan ragam kondisinya. Thanks for watching. Bye.